Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Kita telah melakukan perjalanan panjang untuk membangun sebuah mini project bank dan ATM. Nah, video ini adalah video terakhir pada session ini di mana kita akan memperbaiki layout khususnya pencetakan di tabel sehingga tabel terlihat lebih mudah dimengerti dan rapi. Oke, pada session ini kita akan mencoba memperbaiki layout, khususnya adalah tampilan ketika mencetak tabel. Contohnya seperti ini, coba kita run. Kita udah buat list user. Ini edis 1, 2, 3, 4 di user management, list user. Oke. Nah, ini kan layoutnya ke bawah terus ya. Ya, tidak enak untuk dilihat nih. Padahal sebenarnya harusnya ini adalah ke samping sampai habis datanya. Jadi 1 Edi Suprihadi 1, 2, 3, 4 add 2, kemudian di record selanjutnya ada di bawahnya dan seterusnya. Sebagai contoh, ini adalah tabel layout. Ini adalah tampilan yang ada di database di MySQL ya. Jadi ID, ini field nama kolomnya, ID, username, full name, password, group dan seterusnya. Ini record pertama, Edi Suprihadi 1, 2, 3, 4 add. Ini record kedua sampai CS ya. Kemudian ini record ketiga dan seterusnya sampai TL. Nah, supaya bikin seperti ini, fungsi kita yang sudah kita buat kemarin itu kan menghasilkan sebuah vektor ya. Kalau setelah membaca dari tabel, dia akan direkam pada sebuah vektor. Jadi hasilnya seperti ini nih. Jadi dia sebuah vektor yang flat, yang terus memanjang ke kanan. Jadi ini adalah 1 Edis ya, Edi Suprihadi 1, 2, 3, 4 add 2 Dela dan seterusnya sampai TL. Ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, ini indeks ke-5, indeks ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Nah, sekarang gimana caranya ngeprint atau mencetak seperti ini? Jadi kita mencetaknya itu setiap 55. Jadi kita mencetak indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, kemudian diteruskan 5, 6, 7, 8, 9, lalu di bawahnya 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi setelah kita mencetak seperti ini akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, caranya kita membutuhkan sebuah fungsi. Kalau saya saran fungsi ini kita buat kelas sendiri. Jadi ini adalah sebuah kelas untuk mengumpulkan tools-tools atau format-format yang kita buat sendiri. Jadi biasanya seperti itu, jadi tidak dicampur dengan kelas-kelas yang ada. Oke, mari kita buat kelas dulu. Sebagai contoh, saya buat kelas dengan nama myClass. Jadi nanti ini adalah kelas tempat fitur-fitur tambahan. Finish. Oke. Oke, sebelum kita memodifikasi kelas ini, coba kita modifikasi dulu cetakan seperti tadi. Sebagai contoh di user management, di list user. Nah ini coba kita modifikasi. Ini kita butuh sebuah variabel jumlah kolom. Sebagai contoh, tabel user ini jumlah kolomnya adalah 5.
Oke, kemudian di sini dia akan berputar bukan sebanyak jumlah isi vektor, tapi jumlah isi vektor dibagi kolom ya. Jadi bagi 5. Jadi dia cukup berputar 3 kali aja. Karena kan jumlahnya 15 dibagi 5 hasilnya 3 kali. Oke. Kemudian di sini kita copy sampai sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu I-nya ini supaya bisa 0, 1, 2, 3, 4 kemudian 5 di bawahnya, ya berarti tinggal dikali call ditambah 0. Okay. Dikali call tambah 1 Oke, coba kita jalankan. Oke, nah ini sekarang dia sudah ngeprint ke kanan sebanyak 5 item, kemudian di bawahnya 5 item lagi, dan di bawahnya 5 item lagi. Tinggal dirapikan saja. Nah, sekarang kita butuh sebuah fungsi untuk memformat teks. Ini gimana caranya supaya bentuknya seperti yang ada di tabel MySQL. Jadi dia panjangnya sama nih. Jadi ini panjangnya sama dengan ini dan dengan ini. Ini juga gitu, panjangnya sama ini, dan seterusnya. Oke. Ini juga panjangnya sama nih. Nah, caranya kita menambahkan sebuah karakter di cetakan kita sejumlah yang diinginkan. Contohnya misalkan kolom ID ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini panjangnya adalah 6. Berarti kita harus menambahkan karakter sejumlah 6 dikurang panjangnya teks. Jadi dia 5 kan. Jadi panjangnya teks ini 1, jadi 6 dikurang 1, jadi dia 5 karakter tambahan. Ini juga gitu. Nah, untuk kasus yang nama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 10 karakter. Jadi dia akan menambahkan karakter sejumlah 10 dikurang panjangnya teks yang ada. Jadi kalau panjang teks yang ada itu 5, berarti dia akan menambahkan 5 karakter agar panjangnya selalu sama dengan yang lain. Jadi rapi. Jika gitu, ini ditambah 3 karena panjang. Ini tambahnya 7, ini tambahnya 3 juga. Oke, jadi idenya seperti itu. Tinggal nanti karakter ini bisa diganti dengan spasi atau yang lain. Tapi bagusnya sih spasi ya, supaya tidak terlihat seperti ini. Oke, jadi kita membutuhkan sebuah fungsi yang akan kita bikin di kelas baru tadi, yaitu myClass. Oke, kita kembali ke myClass ini. Ini seperti biasa kita tambahkan, yaitu include string standar ya, IOStream dan namespace std. Lalu di bawah kita bikin string myClass, kita namakan space format dengan variabel yang diperlukan, yaitu string text, integer panjang, kemudian string
align. Jadi dia bisa rata kiri atau rata kanan. Oke. Align. Oke. Lalu kita butuh string result untuk hasilnya. Kemudian space. Ini variable space ya. Sementara kita set default adalah kosong. Jadi kita bikin loop yang dia berputar sejumlah panjang yang diinginkan dikurangi panjangnya teks. Jadi length dikurangi teks titik length. Oke. Kemudian space sama dengan space plus sementara bintang ya. Ini untuk menjadikan karakter tambahan tadi. Oke. Kemudian kita bikin kondisi di sini, jika line-nya itu left atau L, maka space-nya ada di kanan. Kalau dia align-nya right atau lainnya, maka space-nya ada di sebelah kiri. Ini cocok untuk angka nih. Kalau angka kan ratanya kanan kan, kalau teks biasa dia ratanya kiri. Oke. Kemudian dikembalikan return result untuk ke ini string. Kemudian di myClass.h kita tambahkan standar yaitu include string dan using std string supaya kenal dengan stringnya langsung ya. Kemudian di sini kita tambahkan, kita bisa copy aja di sini. Oke, tapi tidak menggunakan ini. Jadi kita daftarkan di myClass.h fungsi yang barusan kita buat tadi. Lalu di user mgtcpp ini berarti ini kita panggil dulu objeknya myClass mc. Jangan lupa di atas dikenalkan juga include myClass.h. Oke. Lalu di sini berarti bisa dipanggil mc space format. Oke, ini teksnya kan, kemudian jumlahnya berapa? Untuk ID mungkin 5 aja. Kemudian line-nya adalah R. Oke. Oke, jadi ini kita set MC yang untuk ID panjangnya 5, untuk username 10, untuk nama lengkapnya full name-nya 25, untuk passwordnya 7, dan untuk grupnya 5. Ini line-nya R untuk ID, dan lainnya adalah line-nya left atau L ya. Setelah itu kita buat judulnya. Ini ID, username, full name, oke. Supaya lebih cantik. Checkout. Oke, sekarang kita tes. 4 edis 1 2 3 4 user management list user. Nah, udah loh, rapi kan? Inilah hasilnya setelah kita format layoutnya. Sekarang tinggal mengganti bintang ini menjadi spasi. Coba ya, kita ganti supaya lebih bagus. Ada di myClass, ini kita ganti spasi.
4 edis 1 2 3 4 3 2. Ya, ini hasilnya setelah kita ganti dengan spasi. Sehingga dengan gini kita bisa membuat report-report yang lain atau daftar-daftar yang lain sehingga lebih mudah untuk dilihat. Oke, sekarang kita bisa tambahkan tampilan layout yang lain, contohnya seperti transaction history di customer service. Sekarang di sini saya buka bank service CPP, saya tambahkan fungsi baru yaitu transaction history. Kemudian di sini nanti ditanya account number-nya berapa, dan kemudian dia akan menampilkan daftar transaksinya dia. Oke, di main CPP saya tambahkan ini transaction history, dipilih nomor 3, sehingga di sini dia memanggil BS transaction history. Oke, kita running. Pilih customer service, username-nya Dela, password-nya 2222, pilih 3 transaction history. Nah, ditanya nih account nomornya berapa. Contoh saya mau lihat account 9001. Ya, jadi account 9001 namanya Resolways, balance terakhirnya adalah $150, dan ini adalah mutasinya dia ya. Jadi histori transaksinya dia terlihat di sini dari tanggal 14 Oktober sampai terakhir. Ini pergerakan balance-nya dia dan lainnya. Nah, ini catatannya juga. Baik, secara umum kita sudah selesai project kita, tinggal diperbaiki lagi, disempurnakan. Dan ini memang hanya garis besar saja, jadi belum ditambahkan bagaimana untuk error handling ya, untuk mencegah kesalahan itu belum ditambahkan, tapi hanya untuk menjelaskan bagaimana kerangka membuat sebuah aplikasi.